Allahu Akbar. Ya, teman-teman, berjumpa kembali bersama Bu Puspa. Hari ini kita akan belajar dengan tema lingkunganku dengan subtema lingkungan sekitarku. Ya, yuk kita simak bersama-sama. Teman-teman, adakah yang tahu apa itu lingkunganku? Ya, lingkunganku adalah suatu tempat untuk tinggalnya manusia, tumbuhan, binatang, dan ciptaan Tuhan lainnya. Sedangkan lingkungan di sekitarku adalah suatu tempat yang ada di sekitar kita, yang sering kita kunjungi. Ada apa dan siapa saja ya di lingkungan sekitarku? Yang pertama adalah tetanggaku. Tetanggaku adalah orang yang tinggal di rumah yang paling dekat dengan rumah kita. Walaupun kita tidak tinggal dalam satu rumah, tapi ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama tetangga. Ya, kita bisa berbagi makanan. Kita bisa bermain bersama. Kita juga bisa kerja bakti bersama. Tentunya tetap dengan menjaga protokol kesehatan ya. Yang kedua adalah sekolahku. Sekolahku merupakan suatu tempat untuk kita bermain, belajar, dan menuntut ilmu. Walaupun untuk saat ini kita masih harus belajar di rumah, tapi tetap semangat ya, dan selalu berdoa agar pandemi segera berakhir dan kita bisa segera berangkat ke sekolah lagi. Karena di sekolahku ada banyak mainan loh teman-teman. Ya, ada jaring laba-laba. Kemudian ada bola dunia. Lalu ada ayunan. Kemudian ada prosotan. Ada jembatan pelangi. Lalu ada papan titian. Dan masih ada banyak lagi mainan lainnya. Ruangan di sekolahku ada ruang kepala sekolah, ada ruang-ruang kelas, ada musola, tempat wudhu dan kamar mandi, ada halaman yang luas, dan juga ada tempat parkir. Kemudian, ibu guru di sekolahku cantik-cantik loh teman-teman. Siapa saja ya? Ya, yang pertama ada Ibu Rina Arifa. Ada Ibu Menik Dia Hartiningsih. Ada Ibu Pinto Ariwulan. Kemudian ada Ibu Purwati. Ada Ibu Puspaning Tias Dian Pramesti. Ada Ibu Dwi Purwaningsih. Ada Ibu Prihatini. Ada Ibu Nunung Widowati. Ada Ibu Cika Agrinianda. Dan yang terakhir ada Ibu Suaryani. Bagaimana, cantik-cantik kan? Yang ketiga adalah tempat ibadah. Tempat ibadah merupakan suatu tempat yang digunakan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Umat Islam beribadah di masjid atau di musola. Kitab sucinya Al-Quran dan hari besarnya adalah Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Sebelum melakukan sholat, anak laki-laki
sarung, dan sajadah. Sedangkan anak perempuan memakai mukena dan sajadah. Sebelum melakukan ibadah di musola atau masjid, kita wajib berwudu terlebih dahulu ya. Kemudian umat Kristen dan Katolik beribadah di gereja, kitab sucinya Injil dan hari besarnya Natal. Umat Buddha beribadah di vihara, kitab sucinya Tripitaka dan hari besarnya Waisak. Umat Hindu beribadah di pura, kitab sucinya Weda dan hari besarnya Nyepi. Sedangkan umat Konghucu beribadah di kelenteng, kitab sucinya Sisu Wujing. Yang keempat adalah tempat belanja. Tempat belanja merupakan suatu tempat di mana ada pedagang yang menawarkan barang dagangannya dan ada pembeli yang menggunakan uang untuk membeli barang yang diinginkan. Ya, seperti buah-buahan, sayuran, bahan makanan, pakaian, dan lain-lain. Kemudian, kita bisa berbelanja di pasar tradisional. Lalu bisa juga kita berbelanja di supermarket. Dan yang paling dekat dengan kita bisa berbelanja di warung. Yang kelima adalah layanan kesehatan. Layanan kesehatan merupakan suatu tempat untuk membantu dan melayani pasien untuk kesembuhan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan apotek. Di rumah sakit, dokter dan perawat bertugas membantu dan melayani pasien yang sakit. Sedangkan alat-alat yang digunakan ada stetoskop, jarum suntik, gunting, tensimeter, dan lain-lain. Bagaimana teman-teman? Di mana saja tempat-tempat yang sudah teman-teman kunjungi? Apakah teman-teman suka bermain dengan tetangga? Atau teman-teman ada yang ikut ibu pergi ke pasar? Ya, tentunya tetap selalu mengikuti protokol kesehatan ya. Demikian belajar kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.